Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas uji T independen. Mana uji T independen ini banyak sekali dibutuhkan pada penelitian kesehatan. Salah satu fungsinya adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai perbedaan rata-rata variabel pada dua kelompok, begitu ya. Oke, jadi ada dua kelompok yang kita bandingkan rata-rata variabel tertentunya. Nah, itu terlihat perbedaan atau tidak, begitu ya. Jadi uji T ini ada sebetulnya ada dua macam. Uji T independen dan uji T dependen. Nah, pada pertemuan kali ini atau pada video ini kita akan membahas tentang uji T independen. Bedanya apa dengan uji T dependen? Nah, seperti ini. Ini adalah kasus atau contoh dari pertanyaan penelitiannya. Oke. Ini contoh yang pertama. Apakah ada perbedaan tekanan darah penduduk dewasa orang kota dengan orang desa? Oke, berarti yang ingin kita cari adalah perbedaan tekanan darah, perbedaan rata-rata tekanan darah pada dua kelompok. Kelompoknya adalah orang kota dan orang desa. Nah, jelas ini ada dua kelompok yang berbeda. Kelompok orang kota dan orang desa. Artinya ada dua kelompok yang betul-betul berbeda, orang lain gitu ya, orang lain atau kelompok lain. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan penelitian seperti ini, uji yang tepat adalah uji T independen. Sedangkan contoh yang satu lagi seperti ini. Apakah ada perbedaan berat badan antara sebelum dan setelah mengikuti program diet? Sebelum setelah, artinya kelompok datanya, kelompok orangnya satu, hanya saja diukur dua kali, sebelum dan setelah. Sehingga kelompok datanya menjadi dua, sebelum, setelah, before, after. Yang ingin kita cari rata-ratanya adalah berat badan, sebelum dan setelah, begitu ya. Oke, kalau yang sebelum setelah seperti ini, maka uji T yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian seperti ini adalah uji T dependen. Ciri khasnya adalah sebelum setelah. Dan perlu diingat juga bahwa uji T ini adalah uji statistik yang parametrik. Artinya dia harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah distribusi data normal, bersifat normal begitu ya. Oke. Jadi uji statistik ini juga disebut uji beda dua rata-rata, karena dia ingin mencari nilai rata-rata, perbedaan nilai rata-rata pada dua kelompok, baik pada kelompok orang yang berbeda ataupun kelompok orang yang sama, hanya saja diukur dua kali. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uji T independen. Fokus kita adalah uji T independen. Oke, pendekatan uji beda dua rata-rata ini sebetulnya bisa menggunakan pendekatan distribusi Z dan distribusi T. Hanya saja yang paling umum atau paling sering digunakan adalah uji T. Oke, tadi sudah kita bahas bahwa uji T itu ada dua, ada uji T independen dan dependen. Oke, kalau independen itu dua kelompok yang berbeda. Contoh di depan tadi adalah orang kota dan orang desa. Artinya dua kelompok yang betul-betul berbeda. Sedangkan kalau uji T dependen adalah kelompoknya sama, hanya saja diukur dua kali, sebelum dan setelah, before after. Itu saja. Oke, uji T independen ini tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan rata-rata pada dua kelompok data independen. Oke, karena ini masuk ke dalam kelompok uji parametrik, maka harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama adalah distribusi datanya harus normal. Jika melihat bentuk kurvanya, maka bentuknya akan simetris begitu. Kemudian yang kedua, kelompok data independen, jelas karena tadi ada dua kelompok yang berbeda. Contohnya tadi di awal adalah orang kota dan orang desa. Ada dua kelompok yang betul-betul berbeda. Kemudian variabel yang dihubungkan itu berbentuk numerik dan kategori. Gitu ya. Jadi yang kita cari adalah rata-rata, berarti kan numerik pada kelompok yang kategori. Ada dua kelompok, harus dua kelompok. Karena bagaimana kalau seandainya lebih dari dua kelompok? Misal orang kota, orang desa, dan satu lagi adalah orang yang mondar-mandir misalkan ke kota dan ke desa. Nah, kalau ada tiga kelompok data seperti itu, ada tiga kelompok responden seperti itu, maka ujinya beda lagi. Ujinya menggunakan adalah one way
ANOVA. Oke, pada video kali ini kita akan fokus saja ke uji T independen. Oke, jadi prinsipnya sama, melihat variasi kedua kelompok, apakah beda atau sama begitu ya. Oke, pendekatannya adalah uji T atau uji Z. Oke, kita akan lanjut saja. Ini adalah uji jika variannya sama, maka uji secara manualnya seperti ini rumusnya. Kemudian jika variannya berbeda, kan seperti ini. Oke, akan ada pertanyaan bahwa bagaimana cara kita menentukan bahwa uji ini variannya sama? Oh, uji ini harus menggunakan uji yang variannya beda. Oke, nanti di output SPSS sudah muncul dan hasilnya dua-duanya muncul, baik untuk varian sama maupun untuk varian yang berbeda. Jadi tidak perlu menghitung secara manual karena di SPSS sudah ada dua-duanya hasilnya. Jadi teman-teman silakan memanfaatkan dari hasil analisis itu saja, kita menggunakan yang mana. Oke. Nah, sebagai contoh kita menggunakan data ASI. Silakan teman-teman buka di deskripsi video ini maupun video-video sebelumnya, nanti akan saya lampirkan begitu link untuk mendownload datanya. Oke, kita menggunakan data ASI 2 dan variabelnya ada dua variabelnya, numerik dan kategori. Oke, variabel yang kita gunakan adalah perilaku menyusui dan kadar HB. Ya, jelas terlihat bahwa kadar HB inilah yang variabel numerik dan kategorinya adalah perilaku menyusui. Perilaku menyusui ini ada dua, menyusui secara eksklusif dan menyusui dengan tidak eksklusif. Sehingga dari data dan variabel yang mau kita analisis ini, bentuk pertanyaan penelitiannya adalah seperti ini. Apakah ada perbedaan kadar HB antara ibu yang menyusui eksklusif dengan ibu yang menyusui tidak eksklusif? Kita ingin melihat kadar HB-nya. Di sini kita akan menggunakan kadar HB1 karena di data itu ada kadar HB1 dan kadar HB2. Oke, kita menggunakan kadar HB1 saja di contoh hari ini. Oke. Seperti biasa, silakan aktifkan SPSS-nya, kemudian buka data ASI 2. Nah, setelah data terbuka, silakan pilih menu Analyze, kemudian pilih Compare Mean, kemudian pilih Independent Sample T-Test. Oke, jika sudah, maka masukkan variabel numerik ke dalam tes variabel dan variabel kategori ke dalam grouping variabel, dan ingat jangan sampai terbalik. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Ingat, di tes variabel adalah yang numerik, grouping adalah yang kategori. Nah, jika sudah masuk yang kategori seperti ini, maka akan muncul dua tanda tanya. Itu artinya kita harus memasukkan kode. Jangan cara klik define group, maka akan muncul define group jendela kecil seperti ini. Silakan masukkan kode 0 dan 1. Teman-teman bisa melihat nanti di data bahwa 0 dan 1 itu untuk kode yang tidak eksklusif dan eksklusif. Jika sudah memasukkan kode 0 dan 1 ini, klik continue dan oke. Maka otomatis akan muncul output. Outputnya ada dua. Output pertama ini adalah deskripsi dari masing-masing saja, rata-rata dan jumlah sampelnya. Oke, dan standar deviasi dan standar errornya juga. Oke, kita bisa melihat begitu ya, bahwa oh ternyata kelompok ibu-ibu yang menyusui secara tidak eksklusif ada sebanyak 24 orang, sementara ibu-ibu yang menyusui secara eksklusif sebanyak 26 orang, dengan rata-rata seperti ini. Secara kasat mata, kita bisa melihat mirip atau perbedaannya sedikit gitu ya, atau bahkan beda. Ya, silakan teman-teman bisa mengasumsikan, tapi nanti hasil keputusannya kita menggunakan output dari analisis uji T independen. Di sini kita bisa melihat bahwa rata-rata kadar HB pada ibu yang tidak menyusui eksklusif itu adalah 10,4. Sementara ibu-ibu yang eksklusif menyusui bayi secara eksklusif kadar HB-nya adalah 10,2. Secara kasat mata mungkin kita bisa menilai oh ini ada perbedaan. Oke, ada perbedaan begitu ya. Tapi kita akan cek hasil uji T-nya bagaimana. Oke, maka di output selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, tesnya akan menunjukkan hasil nilai P-nya atau nilai signifikansi tutelnya adalah seperti ini. Ada dua macam.
Ada yang atas dan ada yang bawah. Yang atas adalah 0,717, yang bawah adalah 0,719. Pertanyaannya adalah kita menggunakan nilai yang mana? Oke, nah untuk menggunakan nilai yang mana ini, teman-teman bisa mengingat kembali bahwa di slide-slide sebelumnya saya pernah membahas tentang rumus untuk varian yang sama maupun varian yang berbeda atau varian yang tidak sama. Nah, yang di atas itu adalah untuk varian sama. Jadi jika teman-teman menghitung secara manual, ini jika benar-benar menggunakan rumus yang variannya sama, maka hasilnya akan seperti ini nilai peluangnya. Dan jika teman-teman menggunakan yang rumus varian yang tidak sama, maka hasil nilai peluangnya adalah seperti ini. Oke, tapi kita harus memilih di antara dua ini. Kita harus memilih satu di antara dua ini. Kita menggunakan varian sama atau varian beda. Nah, untuk menentukan kita menggunakan varian sama atau varian beda, maka kita harus melihat nilai Levene-test-nya, nilai P dari Levene-test. Oke, ini nilai Levene-test. Nilai P-nya adalah 0,790. Jika ada syaratnya begitu ya. Jika nilai Levene-test-nya, nilai P dari Levene-test-nya lebih besar dari alfa 0,05, maka kita menggunakan varian sama. Oke, jika ini lebih besar dari 0,05, maka kita menggunakan nilai yang atas. Oke, jika nilai ini kurang dari alfa 0,05, maka kita menggunakan varian beda atau yang bawah. Oke, teman-teman bisa melihat bahwa hasilnya adalah 0,790, berarti lebih besar dari 0,05. Karena lebih besar dari alfa 0,05 atau 5%, maka kita menggunakan varian sama. Berarti nilai P dari uji T independen ini adalah 0,717. Oke, nah barulah nilai P ini kita bandingkan kembali dengan nilai alfa. Oke, jika ini lebih besar dari alfa, maka artinya tidak ada perbedaan kadar Hb ibu antara ibu yang menyusui eksklusif maupun yang tidak eksklusif. Artinya sama. Sementara kalau nilai ini lebih kecil dari alfa, maka menunjukkan bahwa ada perbedaan kadar Hb ibu baik yang menyusui eksklusif dan tidak eksklusif. Oke, berarti dapat kita simpulkan ya bahwa karena ini lebih besar dari nilai alfa 0,05, berarti kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata kadar Hb antara ibu yang menyusui eksklusif dengan ibu yang menyusui tidak eksklusif. Artinya kadar Hb-nya relatif sama. Oke. Nah, itu adalah hasil analisis dari uji T independen. Kemudian hasilnya tadi, output yang tadi tidak boleh biasanya tidak boleh dicantumkan di dalam tugas akhir skripsi maupun KTI dan lain sebagainya begitu ya, tapi harus diketik ulang dan harus dideskripsikan. Oke, ini adalah contoh saja bagaimana teman-teman bisa menyajikan dari hasil analisis tadi, karena hasil analisis tadi tidak semua tabel ini teman-teman bisa pakai datanya, tapi teman-teman pilih datanya yang paling sesuai begitu, yang paling mudah dipahami dan paling mudah dimengerti, maka teman-teman harus memilih data-data dan harus disajikan kembali dengan tabel yang baru. Kemudian jangan lupa diberi deskripsi sehingga orang awam pun dapat mudah memahami apa arti dari angka-angka ini. Oke, seperti itu saja. Dan ini adalah latihan. Silakan teman-teman dari data ASI 2 tadi, teman-teman bisa melatih atau berlatih begitu ya, berlatih dengan menjawab 3 pertanyaan ini. Dan pertanyaan ini ketiga-tiganya itu menggunakan uji T independen. Jadi semakin sering teman-teman melakukan uji ini, maka teman-teman akan semakin mahir begitu ya. Baik, kita akan mencoba. Dari slide tadi sudah dijelaskan. Nah, kali ini kita akan coba langsung di SPSS begitu ya. Oke, silakan buka data ASI 2. Oke, klik Analyze. Kemudian pilih Compare Mean.
kemudian pilih Independent Sample T-Test. Maka akan muncul jendela baru. Nah, ingat, tes variabel adalah untuk variabel numerik dan grouping variabel untuk variabel kategorik. Jangan sampai tertukar. Oke. Nah, yang kita gunakan adalah HB1. Ini adalah variabel numeriknya. Kita masukkan ke dalam tes variabel. Kemudian eksklusif kita masukkan ke dalam grouping variabel karena dia adalah variabel kategori. Nah, setelah muncul dua tanda tanya seperti ini, silakan klik define group, maka akan muncul jendela kecil lagi. Dan kita masukkan kode 0 dan 1, karena 0 dan 1 ini adalah kode untuk yang eksklusif dan tidak eksklusif. Continue. Kalau sudah selesai, 0 dan 1 sudah masuk, oke, langsung oke saja kita. Oke, maka akan muncul output seperti ini. Oke, dimana nilai rata-rata untuk kelompok ibu yang tidak eksklusif adalah 10,4, yang eksklusif 10,2. Secara kasat mata ini ada perbedaan, tapi secara statistik ternyata tidak ada perbedaan. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa kenapa kita menggunakan 0,717 nilai P dari hasil uji T independennya, karena nilai Levene testnya lebih besar daripada nilai P dari Levene test, maksud saya lebih besar dari alpha 0,05. Maka yang kita gunakan adalah varian sama. Kalau varian sama yang atas, varian beda kita menggunakan yang bawah. Oke, berarti nilai P dari uji T independen adalah 0,717 dan ini kita bandingkan dengan alpha 0,05. Kalau lebih besar berarti tidak ada perbedaan. Dan jika lebih kecil, maka ada perbedaan. Nah, karena di sini lebih besar dari alpha 0,05, maka kesimpulan kita atau keputusan kita bahwa tidak ada perbedaan kadar HB antara ibu yang menyusui eksklusif dan tidak eksklusif. Oke, demikian. Saya pikir mudah. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, share ke teman-teman Anda semua. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.